Halo, selamat pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsep Media Digital. Tujuan dari diskusi kami, salah satunya guna memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Konseling Digital yang diampu oleh Ibu Fenty SAG MPD. Sebelum presentasi kami mulai, akan saya kenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Mufidatul Afifah, NPM 18120038, Ananda Rizkon Hamami 18120264, Feby Maula Ramadhani 18120020, Diva Alisa 18120172, Septi Audia Sukma 18120028, Ahmad Jauhari Umar 18120103, Windy Fargania 18120029, Desi Novita Anggraini 18120146, Danang Irsya Ashifa 18120258, Rahmanita Dwi Saputri 18120025, Risa Wulan Suci 18120186, Winda Nurdiana 18120164, Istighfari Nikmah 18120031, Linda Ayu Safitriningrum 18120181, Nadia Kinanti Azahra 18120160, Indah Amalia 18120032. Langsung saja kita simak video-video penjelasan berikut. Pengertian media terdapat pada jurnal-jurnal. Yang pertama, menurut sebuah jurnal media pembelajaran, kajian terhadap langkah-langkah pemilihan media dan implementasinya dalam pembelajaran oleh Nunu Mahnun, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Kata media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara atau pengantar. Lebih lanjut, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Penggunaan media pengajaran dapat membantu pencapaian keberhasilan belajar. Ditegaskan oleh Danim bahwa hasil penelitian telah banyak membuktikan efektivitas penggunaan alat bantu atau media dalam proses belajar mengajar di kelas, terutama dalam hal peningkatan prestasi siswa. Terbatasnya media yang dipergunakan dalam kelas diduga merupakan salah satu penyebab lemahnya mutu belajar. Yang kedua, menurut sebuah jurnal komunikasi pendidikan, Vol 2, nomor 2, Juli 2018, PISSN 2549 1725, ISSN 2549 4163 103, peranan media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa, Talizaro Tafonao, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, STT Kadesi Yogyakarta. Nunu Mahnun 2012 menyebutkan bahwa media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara atau pengantar. Lebih lanjut, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut.
Penggunaan media pengajaran dapat membantu pencapaian keberhasilan belajar. Menurut AECT, Association of Education and Communication Technology, yang dikutip oleh Basyaruddin 2002, media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, media merupakan alat atau sarana komunikasi seperti radio, televisi, majalah, dan koran. Media secara sempit berarti komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Sedangkan menurut McLuhan, media disebut sebagai saluran karena pada hakikatnya media telah mampu memperpanjang dan memperluas kemampuan manusia untuk merasakan, mendengarkan, dan melihat dalam jarak dan waktu tertentu. Atau dalam artian dengan media, batasan-batasan tersebut hampir tidak ada. Yang kelima, menurut Jurnal Pendidikan, peran dan fungsi dalam pembelajaran Umar Satin Jurai Siwa Metro. Media dalam arti sempit berarti komponen bahan dan komponen alat bahan sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem dan sumber belajar di atas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Hami Jojo, yang dimaksud media ialah semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide, sehingga gagasan itu sampai kepada penerima. Sedangkan MC Luhan memberikan batasan yang intinya bahwa media sarana yang disebut saluran. Karena pada hakikatnya, media telah memperluas dan memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar, dan melihat dalam batas jarak dan waktu tertentu. Kini dengan bantuan media, batas-batas itu hampir menjadi tidak ada. Selanjutnya, ada pengertian digital menurut digitalisasi era tangan media. Digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jemari. Digital adalah sebuah metode yang kompleks dan fleksibel, yang membuat menjadi sesuatu yang pokok dan kehidupan manusia. Sedangkan teori digital adalah sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains. Dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah bentuk modernisasi atau pembaruan dari penggunaan teknologi, di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer, di mana segala hal dapat dikerjakan melalui suatu peralatan canggih tersebut untuk mempermudah urusan masyarakat. Dengan adanya revolusi digital inilah yang mendorong cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Jurnal Pengaruh Teknologi Digital terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik, digital adalah suatu konsep yang didasari dari 0 dan 1 yang mendeskripsikan antara off dan on. Digital merupakan teknologi yang dioperasikan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Sistem tersebut didasari dari bentuk informasi sebagai nilai numeris 0 dan 1 yang mendefinisikan tombol hidup dan mati. Media digital pada era masyarakat 5.0 menghadapi pendidikan abad 21 Society 5.0 sekarang ini sudah seharusnya setiap lembaga pendidikan atau sekolah menerapkan pembiasaan literasi digital literasi dalam pembelajaran di kelas atau sekolah guna membangun karakter peserta didik modern dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, dan memiliki pemahaman terhadap dimensi-dimensi literal digital tersebut, serta dapat mengembangkan materi dan metode pembelajaran literasi digital di sekolah dan luar sekolah. Dalam rangka menghadapi era pendidikan abad 21 agar tidak tergerus dengan arus perkembangan teknologi serta dapat bersaing di tingkat internasional. Literasi digital merupakan sebuah keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi, sebagai mendukung dalam pengembangan sebuah kesuksesan dalam akademis, pribadi, dan profesional memasuki era Society 5.0.
Para peserta didik dituntut untuk menguasai dunia digital demi masa depan yang cemerlang. Mereka perlu menyiapkan diri untuk sistem pembelajaran yang lebih inovatif dalam dunia pendidikan serta mampu menyesuaikan dengan kurikulum sesuai dengan perkembangan teknologi yang nantinya akan mampu membawa peserta didik kepada dunia kerja yang modern. Selanjutnya adalah ragam jenis atau bentuk media digital. Pembagian jenis-jenis teknologi media. Sejalan dengan perkembangan teknologi, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan informasi, atau disebut juga Information and Communication Technology, atau dikenal dengan istilah ICT. Teknologi media juga mengalami perubahan dan perkembangan, baik yang menyangkut jumlah, kualitas, maupun variasi jenis dan format teknologi media seperti media cetak, film, televisi, film bingkai, film rangkai, program audio, komputer, dan lain sebagainya. Masing-masing media tersebut mempunyai ciri-ciri dan kemampuan tersendiri. Keragaman berbagai jenis dan bentuk media tersebut kemudian menimbulkan pemikiran dan upaya penataan serta pengelompokan atau pengklarifikasian berdasarkan kesamaan ciri dan karakteristiknya. Lalu di sini ada taksonomi media menurut Rudy Brecht. Dalam pandangan Brecht, berbagai jenis dan bentuk teknologi media pada dasarnya memiliki ciri utama yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah suara, yang kedua visual, dan yang ketiga adalah gerak. Media visual kemudian dibedakan menjadi 3, yaitu gambar, garis, dan simbol. Simbol ini merupakan suatu kontinum dari bentuk yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Di samping itu, Brecht juga melakukan pembedaan atas media siar dan media rekam atau recording. Media siar merupakan produk teknologi yang berfungsi sebagai sarana atau media dalam penyampaian pesan atau informasi. Sedangkan media rekam adalah media yang digunakan sebagai sarana dalam penyimpanan atau pelestarian informasi. Berdasarkan analisisnya, maka Brecht mengemukakan 8 kategori media. Yang sebagai berikut: media audio visual gerak. Yang kedua, media audio visual diam. Yang ketiga adalah media audio semi gerak. Yang keempat adalah media visual gerak dan media visual diam, media semi gerak, media audio, dan media cetak. 2. Taksonomi media menurut Duncan. Dalam menyusun taksonomi media, Duncan membagi dan mengelompokkan jenis-jenis media berdasarkan hierarki pemanfaatannya. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya, semakin susah pengadaannya, tetapi juga semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Demikian pula sebaliknya, semakin murah media yang digunakan, maka akan sedikit pula biaya yang akan dikeluarkan. Dengan demikian, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa taksonomi yang dikemukakan oleh Duncan adalah didasarkan atas tingkat kerumitan suatu media yang digunakan. Yang ketiga ada taksonomi media menurut Brecht. Berbeda dengan Duncan, Brecht membuat taksonomi media berdasarkan karakteristik stimulus atau rangsangan yang dapat ditimbulkan dari media itu sendiri. Brecht menyusun taksonomi media berdasarkan karakteristik rangsangan dengan karakteristik pengguna, yaitu siswa, tugas pembelajaran, bahan, dan transmisinya. Brecht mengidentifikasi 13 macam media, yaitu objek, mode, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran program, papan tulis, media transparasi, film bingkai, film rangkai, televisi, dan gambar. Yang keempat, taksonomi media menurut Cisny. Cisny melakukan pembagian terhadap jenis-jenis media ke dalam 7 kategori, yaitu media benda yang didemonstrasikan,
komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Oleh Disney, ketujuh kelompok tersebut dapat dikaitkan dengan kemampuan media tersebut. Dalam memenuhi fungsi menurut tingkatan atau hierarki belajar yang dikembangkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media yang berfungsi sebagai pelontar stimulus. Yang B, media yang dapat menarik minat belajar. Yang C, media yang menunjukkan contoh perilaku belajar. Yang D, media yang berfungsi menyiapkan atau memberi kondisi eksternal. Yang E, media yang menuntun cara berpikir. Yang F, media transfer ilmu pengetahuan. Yang G, media untuk menilai prestasi. Yang H, media umpan balik. 5. Taksonomi media menurut Edling. Menurut Edling, media merupakan bagian dari unsur rangsangan belajar, yaitu 2 untuk pengalaman audio yang meliputi kodifikasi subjektif visual dan kodifikasi objektif audio. 2 pengalaman belajar 3 dimensi yang meliputi pengalaman langsung dengan orang dan pengalaman langsung dengan benda-benda. Jenis-jenis media komunikasi. 1. Menurut karakteristik ada 4 macam. Media antar pribadi. Media antar pribadi itu sendiri untuk hubungan perorangan atau antar pribadi. Maka media yang tepat digunakan ialah kurir atau utusan surat dan telepon. Kurir banyak digunakan oleh orang-orang dahulu kala untuk menyampaikan pesan. Di daerah pedalaman pemakaian kurir sebagai saluran komunikasi masih bisa ditemukan. Misalnya, melalui orang pedalaman, pemakaian kurir sebagai saluran komunikasi masih bisa ditemukan. Misalnya, melalui orang yang berkunjung ke pasar pada hari-hari tertentu. Sopir oto yang dititipi pesan, pedagang antar kampung, dan sebagainya. Surat adalah media komunikasi antar pribadi yang makin banyak digunakan, terutama dengan makin meningkatnya sarana PSO serta makin banyaknya penduduk yang dapat menuliskan, membaca surat dapat menampung pesan-pesan yang sifatnya pribadi. Tertutup dan terbatas oleh waktu dan ruang. Media komunikasi antar pribadi lainnya ialah telepon. Telepon makin banyak digunakan di Indonesia, bukan saja untuk kepentingan komunikasi yang bersifat pribadi, tetapi juga untuk kepentingan bisnis dan pemerintahan. Telepon selain memiliki kelebihan dalam kecepatan pengiriman dan penerimaan informasi, telepon juga lebih komunis dibandingkan dengan biaya transportasi, waktu yang relatif singkat serta interaktif. Telepon juga dapat digunakan sebagai alat komunikal pada hal tertentu yang sulit dilakukan dalam situasi tetap muka seperti penagihan berhutang, penawaran, dan sebagainya. Jenis-jenis komunikasi menurut karakteristiknya selanjutnya yaitu media kelompok. Dalam aktivitas kelompok yang melibatkan khalayak lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang digunakan adalah media kelompok. Misalnya rapat, seminar, dan konferensi. Rapat biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal penting yang dihadapi oleh suatu organisasi. Pertemuan seperti ini biasanya digunakan istilah kongres atau muktamar oleh organisasi yang mempunyai massa banyak. Media kelompok masih banyak ditemukan dalam masyarakat pedesaan dengan memakai banyak nama, antara lain Tudang Sipulang di Sulawesi Selatan, Banjar Bali, Rembuk Desa di Jawa, dan sebagainya. Sementara bagi masyarakat kota, media kelompok banyak digunakan dalam bentuk organisasi profesi, organisasi olahraga, pengajian, arisan, dan organisasi sosial lainnya. Yang selanjutnya yaitu media publik. Kalau khalayak sudah lebih dari 200-an orang, maka media komunikasi yang digunakan biasanya disebut media publik. Misalnya rapat akbar, rapat raksasa, dan semacamnya. Dalam rapat akbar, khalayak berasal dari berbagai macam bentuk, tapi masih mempunyai homogenitas. Misalnya kesamaan partai, kesamaan agama, kesamaan kampung, dan lain-lain. Dalam rapat akbar atau publik media,
khalayak melihat langsung pembicara yang tampil di atas podium. Bahkan biasanya sesudah mereka berbicara, mereka turun berjabat tangan dengan para pendengar sehingga terjalin keakraban di antara mereka meski kadang pembicara tidak dapat mengidentifikasi satu persatu pendengarnya. Media massa, jika khalayak terbesar tanpa diketahui di mana mereka berada, maka biasanya digunakan media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak atau penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Karakteristik media massa ialah yang pertama, bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yaitu mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi. Yang kedua, bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau toh terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda. Yang ketiga, meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama. Yang keempat, memakai peralatan teknis atau mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya. Yang kelima, bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa. Jika kita perhatikan karakteristik masing-masing media komunikasi, mungkin timbul pertanyaan, media mana yang efektif dalam mencapai sasaran komunikasi? Jawaban sudah tentu kembali pada sifat media serta pemiliknya, media pada khalayak atau media habit. Sebab bagaimanapun banyaknya kelebihan media televisi, kalau media itu tidak dimiliki oleh khalayak, sudah tentu informasi yang disampaikan tidak akan mengenai sasaran yang ingin dicapai. Menurut sifatnya, penggolongan media dari segi sifatnya menurut Moh Ali Aziz dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Media tradisional, 2. Media modern. Media tradisional yaitu berbagai macam seni pertunjukan yang secara tradisional dipentaskan di depan umum atau khalayak ramai, terutama sebagai sarana hiburan yang memiliki sifat komunikatif seperti ludruk, wayang, drama, dan sebagainya. Yang kedua ada media modern, yaitu diistilahkan juga dengan media elektronika, yaitu media yang dilahirkan dari teknologi. Yang termasuk media modern ini antara lain ada televisi, radio, pers, dan sebagainya. Selanjutnya ada media digital berbentuk sosial media. Di sini, media sosial juga telah melahirkan bisnis baru. Cara berdagang yang berbeda bisa menjadi sumber penghasilan, bahkan bisa membantu lembaga dalam menjalankan tugasnya. Media sosial dalam masyarakat berjejaring penggunaan media sosial yang sangat luas dalam di hampir semua segi kehidupan manusia memiliki dampak yang besar. Baik dampak yang baik dan mendukung kehidupan, maupun dampak buruk yang walaupun tidak merusak, tetapi cukup mengganggu atau menghambat kehidupan individu maupun kelompok. Media sosial tercatat mampu membuat anak dan remaja mendapatkan kemudahan ketika harus menyelesaikan tugas sekolah. Namun, di sisi lain, media sosial juga terbukti memberikan dampak buruk kepada mereka dengan tersedianya informasi yang seharusnya belum boleh mereka peroleh. Dan terhubungkannya anak-anak dan remaja tersebut dengan individu atau kelompok yang dapat membahayakan kehidupan mereka. Menurut Hampton tahun 2011, California Adolescent Health tahun 2011. Media sosial memiliki kemampuan menyebarkan informasi tentang apapun dengan cepat
pada jaringan yang sangat luas. Dan ketika informasi itu tersebar, pemilik informasi pertama yang menaruhnya dalam jaringan posting tidak dapat menariknya kembali atau menghapusnya dari anggota jaringan yang menerimanya. Media sosial telah memungkinkan lahirnya bentuk baru dari organisasi sosial dan interaksi sosial berbasis jaringan informasi elektronik. Kekurangan atau hambatan penggunaan media digital sebagai komunikasi menurut Media Sucahya DRS. Yang pertama, mengaburkan perbedaan antara individu dan massa penonton, karena orang menggunakan media untuk komunikasi individu, komunikasi kelompok kecil, dan komunikasi. Yang kedua, gagasan pengirim dan penerima anonim dikenal menjadi lebih bermasalah di internet. Ketika pendaftaran diperlukan untuk akses situs web atau menerima mailing, penonton pada kenyataannya yang dikenal oleh produsen. Bila tidak ada informasi identitas disediakan di situs web, pengirim mungkin tetap relatif anonim kepada pengguna. Ketiga, batas antara produsen dan penerima menjadi kabur. Internet menggantikan satu untuk banyak modal komunikasi massa tradisional dengan kemungkinan banyak untuk komunikasi web. Setiap individu dengan teknologi tepat guna sekarang dapat menghasilkannya sendiri online media dan termasuk gambar, teks, dan suara tentang apapun ia memilih. Yang keempat, komunikasi sering tidak lagi satu arah. Pengunjung ke situs web misalnya sering diundang untuk memberikan saran melalui email atau diundang untuk menandatangani buku tamu dan meninggalkan komentar. Kadang-kadang pengguna lain yang mengunjungi situs juga dapat membaca komentar dan menanggapi. Menekankan pentingnya perubahan ini mencatat bahwa internet memainkan dengan sumber pesan penerima fitur dari model komunikasi. Selanjutnya ada aturan penggunaan media digital. Media digital adalah media yang sudah terkena arus digitalisasi atau konversi dari media analog. Misalnya, koran cetak sekarang sudah ada di portal berita di internet, televisi, sosial media, dan lain sebagainya. Karena media digital ini adalah media yang dapat diakses siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tentu dalam penggunaannya memiliki aturan-aturan tertentu. Aturan penggunaan media digital atau media sosial menurut Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 45 Ayat 1, 2, 3, 4, dan Pasal 45A Ayat 1 dan 2. Yang pertama, tidak melanggar kesusilaan. Yang kedua, tidak membuat perjudian. Yang ketiga, tidak melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang keempat, tidak melakukan pemerasan dan atau pengancaman. Yang kelima, tidak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian. Yang keenam, tidak menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan atas sara, setiap orang yang melanggar hal-hal tersebut di atas akan dikenai sanksi berupa pidana dan atau denda sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar. Kemudian, aturan penggunaan media digital untuk siswa sekolah dasar. Ada perilaku di media sosial. Jujur dalam hal ini adalah menampilkan sesuai dengan kondisi diri saat bermedia sosial atau tidak mengada-ngada. Kemudian, perkataan yang baik. Berkata-kata baik ditunjukkan dengan saling menghargai dan memberikan respon positif saat siswa melakukan postingan hal-hal baik di media sosial. Kemudian ada penggunaan telepon seluler dibatasi. Pembatasan penggunaan gadget, telepon seluler, atau media digital lain pada
hanya pada hari tertentu, merupakan strategi yang digunakan dalam meminimalisir dampak buruk dari media sosial pada anak. Misalnya, anak bermain gadget 3 jam dalam sehari ataupun pada hari libur saja, memegang HP jika sudah mengerjakan tugas. Kemudian ada pengawasan. Orang tua selalu melakukan pengawasan terhadap anaknya setiap kali sang anak menggunakan gadget, entah untuk tujuan menghubungi saudara atau teman, bermain game, membuka media sosial, dan lainnya. Orang tua juga dapat men-setting gadgetnya agar hanya dapat diakses untuk konten anak-anak, dan sebisa mungkin untuk memberi pengertian kepada anaknya tentang penggunaan gadget beserta aplikasinya. Dan pengawasan, ada pula bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap adab bermedia sosial siswa oleh guru, berupa guru mengikuti media sosial sebagai sarana untuk melakukan observasi atau pengawasan terhadap kondisi siswa, selain itu menyatakan aktivitas siswa di media sosial dan memberikan motivasi pagi hari di grup daring kelas. Dampak negatif dan dampak positif penggunaan media digital pada media sosial. Perkembangan media online yang begitu pesat yang telah mengalahkan keberadaan media konvensional seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film tidak bisa dipungkiri lagi. Oleh sebab harus disikapi secara bijak oleh para penggunanya termasuk para siswa, karena ada dampak positif dan dampak negatif yang menyertainya. Untuk dampak positifnya adalah munculnya siswa yang kreatif dalam menciptakan karya-karya di bidang seni dan keluasan keterampilan, serta meningkatnya jaringan secara luas. Untuk dampak negatifnya adalah melalui akses internet juga dapat membawa dampak buruk pada siswa yang terkena konten negatif dari internet. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada penulisan kata-kata yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.